Namun, banyak informasi menyebutkan leher Anies dikekang sang pemberi tiket Surya Paloh. Anies hanyalah pion. Dia hanya menunggu waktu kapan digerakkan oleh Surya Paloh. Sobat, saling ngotot antara Nasdem dan Demokrat ini berpotensi membubarkan koalisi. Dan ujung-ujungnya Anies hanya bisa gigit jari, terpekur menyaksikan Ganjar dan Prabowo berduel. Hai sobat, senang berjumpa lagi. Saya Bung Klau, mari kita racik. Ganjar Pranowo jauh-jauh hari sudah mendapat tiket capres. Prabowo Subianto baru pasti mendapat tiket hari Minggu 13 Agustus. Lalu Anies Baswedan masih gelap. Segelap nasib koalisi perubahan. Kerja keras memperoleh tiket cawapres ibarat menggantang asap alias sia-sia. Saya pakai istilah filsuf Albert Camus, tiket capres itu adalah entitas atau barang absurd, barang yang tidak nyata. Karena tidak nyata akan mustahil digenggam Anies Baswedan. Mengapa tiket capres adalah barang absurd buat Anies? Karena Demokrat dan Nasdem masih bersih tegang. Bos Nasdem Surya Paloh memilih pengumuman cawapres Anies di 2 menit terakhir. Sementara para petinggi Demokrat keberatan. Mereka ngotot agar pengumuman dilakukan secepatnya dengan alasan bisa lebih awal melakukan kerja politik ke lapangan. Bahkan Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya sampai mengatakan saatnya Anies Baswedan mandiri dan tentukan sikap. Ini memberi kesan selama ini Anies itu tidak mandiri, masih disapi Surya Paloh. Para petinggi koalisi perubahan berkali-kali mengungkapkan bahwa Anies memiliki otoritas memilih cawapresnya. Namun banyak informasi menyebutkan leher Anies dikekang sang pemberi tiket Surya Paloh. Anies hanyalah pion. Dia hanya menunggu waktu kapan digerakkan oleh Surya Paloh. Sobat, saling ngotot antara Nasdem dan Demokrat ini berpotensi membubarkan koalisi. Dan ujung-ujungnya Anies hanya bisa gigit jari, terpekur menyaksikan Ganjar dan Prabowo berduel. Teknik mengulur waktu ala Surya Paloh ini sebenarnya bentuk penolakannya terhadap AHY sebagai cawapres Anies. Masuk akal pertimbangan Surya Paloh karena dari berbagai survei, duet Anies AHY tertinggal lebih dari 12% dari duet Ganjar Sandiaga dan Prabowo Erik. Mungkin juga ada alasan personal, mengingat Surya Paloh pernah disakiti SBY pada Pilpres 2004 dan 2009. Pertanyaannya adalah apakah Surya Paloh bergeming? Apakah Demokrat juga bersikeras meminta tiket cawapres untuk AHY? Menurut saya, Surya Paloh akan bergeming. Tidak mau mengalah. Masa harus kalah 2 kali dari SBY? Apakah Surya Paloh tidak takut Demokrat meninggalkan koalisi perubahan sehingga Anies gagal maju Pilpres? Surya Paloh sudah berhitung. Demokrat mungkin akan mengalah dan menunggu hingga 2 menit terakhir penutupan pendaftaran capres. Jadi ketika yang diumumkan bukan AHY, Demokrat mau tidak mau bertahan dalam koalisi perubahan. Namun seandainya Demokrat tetap memaksakan AHY sebagai cawapres, bisa saja Surya Paloh bergeming sehingga bubarlah koalisi. Atau sobat, kemungkinan lain, Demokrat sudah lelah menunggu dan merasa hanya dimanfaatkan Surya Paloh sehingga mereka kabur duluan. Bisa bergabung ke PDI Perjuangan atau ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Walaupun tidak menjamin AHY mendapat tiket cawapres, namun Demokrat merasa tidak dipermainkan. Juga berpeluang mendapat posisi jika koalisinya menang Pilpres. Sekali lagi sobat, nasib Anies masih gelap. Besar kemungkinan gagal mendapat tiket. Jika ini yang terjadi, yang menjegal Anies bukanlah pemerintah seperti dituduhkan Anies dan pendukungnya, tetapi Surya Paloh dan SBY. Anies akan menjadi korban dari pertarungan egoisme kekuasaan. Anies ibarat pelanduk yang berada di tengah 2 gajah yang sedang bertarung. Kemanakah Anies akan melangkah? Apakah saat itu Anies sudah mandiri menentukan pilihannya? Ataukah masih bergantung pada Surya Paloh? Yang pasti Anies tidak mungkin diterima PDI Perjuangan. Lebih mungkin ke Prabowo. Tapi apakah Prabowo yang mengaku sebagai penerus Jokowi akan menerima Anies yang menempatkan diri sebagai antitesa Jokowi?
Ataukah Anies ditolak sama sekali oleh Prabowo? Tidak bisa kita pastikan sobat. Yang pasti, mimpi Anies dan pendukungnya untuk berlaga di Pilpres masih tinggal mimpi. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Jika kurang enak, mohon dimaafkan. Jika enak, nantikan racikan selanjutnya.